A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ingin mengulang apa yang sudah pernah saya sampaikan di beberapa kultum sebelumnya. Ini lebih untuk penguatan ya, terutama buat diri saya sendiri. Mungkin ikhwan dan akhwat sudah mempraktikannya ya. Jadi ini lebih ke mengingatkan kembali buat diri saya sendiri, dan mungkin juga buat yang di rumah mungkin ya kalau di streamingnya. Tentang keutamaan menjawab azan ya. Ada banyak sekali hadis-hadis yang menyampaikan tentang keutamaan azan, keutamaan muazin ataupun keutamaan menjawab azan, keutamaan waktu ketika azan, setelah azan ya, di antara azan dan iqamat ya. Dan kita juga mungkin sudah sering mendengarkannya ya. Dan kalau di ikhwan biasanya setiap ba'da asar suka dibacakan hadis-hadis ya. Dulu beberapa waktu sempat selama beberapa hari berturut-turut dibacakan hadis-hadis tentang keutamaan azan, keutamaan bersegera menuju salat lima waktu ya. Jadi ini hanya mengulang kembali, mengingatkan kembali, karena kalaupun setiap hari kita baca pun kadang-kadang belum tentu kita amalkan ya, karena seperti seorang motivator ya, motivator yang memotivasi. Ketika kita ikut seminar motivasi atau dimotivasi oleh orang lain, ketika sedang dimotivasi atau seminar motivasi sedang berlangsung, kita betul-betul bersemangat ya, merasa oh iya gitu ya. Tapi kemudian apakah setelah seminar motivasi itu berakhir, atau setelah motivasi atau nasihat itu selesai, kita langsung bisa berubah gitu ya? Itu kembali ke kita gitu. Misalnya seminar motivasi atau seminar tentang kiat-kiat menjadi pengusaha sukses ya, atau menjadi orang kaya misalnya di luar sana. Orang-orang yang ikut seminar motivasi itu begitu keluar dari gedung atau selesai mengikuti acara seminar motivasi, apakah langsung menjadi pengusaha sukses? Apakah langsung menjadi orang kaya? Tentu tidak kan? Karena apakah dia menjadi sukses atau kaya itu tergantung bagaimana dia mempraktikkan apa yang sudah disampaikan kepadanya di seminar motivasi itu ya, di dalam motivasi acara yang sudah dia ikuti gitu ya. Nah, begitu juga dengan mungkin hampir sama ya dengan ya kita bergantian duduk di depan saling menasihati, menyampaikan hadis-hadis, menyampaikan ayat Al-Quran ya. Jangan sampai seperti itu tadi, seperti motivasi yang kita ikuti, seperti orang-orang yang mengikuti seminar motivasi. Setelah keluar dari sini tetap tidak ada yang berubah gitu ya. Tidak pernah ada perubahan walaupun sudah disampaikan keutamaan suatu amal, tapi kita hanya mendengar saja seperti orang yang mendengar motivasi. Atau bahkan ketika sedang disampaikan kita bahkan tidak mendengar gitu ya, karena saking khusyuknya, saking tidur. Ini ada yang tidur enggak nih? Halo? Gitu ya. Jadi ini hanya untuk penguatan kembali ya. Nah, di Al-Quran juga ada di juz 5 di surah An-Nisa ya, di halaman ke-8. Walau anna katabna alaihim, lanjutannya, aniqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun. Terus walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum. Itu saya pernah mendapatkan penjelasan dari ayat ini, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Seandainya kita benar-benar mempraktikkan apa yang ma yu'adzuna bihi, apa yang sudah dinasihatkan kepada kita, lakana khairan lahum, lakana khairul lahum, lakana khairul lahum, tentu akan lebih baik bagi kita, wa asyadda tasbita, akan lebih mengokohkan, lebih menguatkan ya. Jadi kalau dijelaskan kenapa kita sering galau ya, susah istiqomah dalam suatu amalan, gampang berubah, gampang futur ya. Salah satunya mungkin karena setiap kita dinasihati, kita nggak pernah melakukan apa yang dinasihatkan. Ketika disampaikan suatu amalan, suatu keutamaan, suatu amalan gitu ya, hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu, nggak pernah ada upaya untuk dilaksanakan gitu ya, hanya didengarkan. Bahkan ketika disampaikan pun parahnya lagi nggak didengarkan gitu, sambil ngapain, sambil nuntutan atau sambil ngobrol gitu ya.
dampaknya lebih parah lagi. Bisa jadi ini yang menyebabkan kita sulit untuk istiqomah gitu ya. Kenapa kita gampang sekali lemah gitu, lemah terkena ujian yang berat sedikit langsung turun. Mungkin karena kita itu tadi, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita. Tentu akan lebih menguatkan kalau kita jadi mempraktikkan, berusaha gitu, memohon kepada Allah hidayah dan taufiknya agar dimudahkan, diberi kekuatan, dan kita berusaha gitu ya. Di akhir surah Ankabut juga disampaikan waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang penting kita harus ada usaha untuk melakukannya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin menguatkan kembali tentang keutamaan-keutamaan, jangan sampai kita melewatkannya. Karena ibadah salat itu sendiri kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Begitu luar biasa sampai bisa mencegah dua keburukan ya, fahsya dan munkar. Tapi salat yang bagaimana ya? Dijelaskan dalam surah Al-Maun, failul musallin gitu ya. Celaka orang-orang yang salat alladzina hum fi shalatihim sahun, orang-orang yang lalai ya. Nah, lalai di sini tentu bertingkat-tingkat ya. Mulai dari enggak mengerjakan salat sama sekali ya, atau level di atas sedikit mengerjakan salat tapi bolong-bolong gitu ya, atau naik lagi ke atas sedikit tingkat atau tingkat kelalaiannya lebih sedikit gitu, tapi tetap lalai gitu ya. Udah dikerjain salatnya tapi nggak tepat waktu gitu ya, selalu menunda-nunda salat, meringan-ringankan salat gitu ya, tidak ada usaha untuk bersegera dalam salat gitu. Nah, ini harus kita cermati betul-betul. Kemudian level yang tertinggalnya mungkin kalau kita insya Allah nggak akan meninggalkan sholat lah ya, tapi mungkin lalainya bisa jadi kita sering gitu ya, melalaikan waktu atau melalaikan sunnah-sunnahnya. Nah, ini yang akan saya sampaikan adalah sunnah-sunnah ya, keutamaan-keutamaan atau amal-amalan yang sederhana tapi memiliki pahala yang luar biasa, memiliki imbalan yang luar biasa. Dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya dengan janji yang luar biasa gitu ya. Banyak sekali, setidaknya insya Allah akan saya sampaikan 3 ya. Yang pertama itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala Allahu akbar, Allahu akbar," sampai seterusnya. Jadi Rasulullah menyampaikan, jika kita mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka kita jawab sesuai dengan apa yang dikumandangkan oleh muadzin ya. Hadisnya panjang sampai seterusnya, sampai lafaz azan yang terakhir. Siapa yang mengatakan menjawab azan ini min qalbihi, kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah ya. Siapa yang khusyuk mendengarkan azan kemudian menjawab yang dia ketika menjawab azan itu benar-benar dari hatinya, maka dijanjikan masuk surga gitu ya, dakhalal jannah. Tapi di sini yang harus kita garis bawahi adalah min qalbihi, kita menjawab azan dari hati gitu ya. Atau dari hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika sahabat yang mulai ini menyampaikan, ketika kami bersama Rasulullah kemudian Bilal mengumandangkan azan, setelah selesai Rasulullah menyampaikan, man qala mithla ma qala hadza yaqinan dakhalal jannah, bersama hadisnya sama-sama dakhalal jannah di ujungnya. Yang pertama min qalbi, yang kedua yakinan gitu ya. Nah, kita kemudian kita bercermin kepada diri kita sendiri, ketika azan sedang berkumandang, apa yang kita lakukan? Apakah kita menyimak kemudian menjawab azan dengan min qalbihi dan yakinan tadi, ataukah kita mendengarkan azan sambil ngobrol misalnya ya, sambil melakukan aktivitas lain gitu ya. Makanya mungkin ini salah satu tipsnya, kalau ketika sholat berjamaah, jangan duduk bersebelahan dengan teman-teman yang akrab gitu ya, yang kita sering ngobrol, karena khawatir nanti ketika azan berkumandang kita malah ngobrol, bukannya menyimak azan dan menjawab azan gitu ya, tapi sibuk mengobrol atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kurang berfaedah gitu ya. Padahal ini amalan yang luar biasa, dijanjikan masuk surga asal kita betul-betul menyimak azan itu atau menjawab min qalbihi dan yakinan tadi. Kemudian hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jadi Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah, para muadzin telah mengalahkan kami dalam keutamaan amal gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, qul kama yaqulun fa idzan tahaita
fas'al tu'tah, gitu kata Rasulullah. Jadi katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Jadi jawablah azan dengan lafaz yang sama yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian jika sudah selesai azan, maka mintalah, berdoalah gitu ya, tu'tah, maka diniscaya kalian akan diberikan apapun yang kita minta kepada Allah. Ini kan jadi mulai dari awal ya, sejak azan kita menyimak dengan khusyuk, dengan betul-betul diresapi makna-makna lafaz azan itu ya. Kemudian setelah selesai azan kita berdoa. Nah, di antara azan dan qomat, manfaatkan waktu yang ini adalah waktu mustajab doa. Kita maksimalkan untuk berdoa gitu ya. Kalau subuh sama zuhur mungkin ada sholat qobliyahnya ya. Nah, ini yang sering terlalaikan oleh kita mungkin ketika asar, maghrib dan isya ya, di mana ada beberapa dari kita mungkin tidak terbiasa mengerjakan sholat 2 rakaat ya, salat sunnah sebelum qomat ya, setelah azan di waktu asar, maghrib, isya ya. Nah, kalau memang tidak terbiasa melakukan salat sunnah, ya lebih baik murojaah atau zikir atau doa daripada menghabiskan waktu beberapa menit itu yang tidak panjang ya dengan ngobrol gitu ya, atau melakukan sesuatu yang tidak berfaedah. Nah, ini benar-benar harus kita cermati. Kemudian ya, yang tidak lupa kita harus perhatikan juga adalah ketika sholat setelah selesai ya, jangan sampai kita yaitu tadi sambil menunggu, misalnya pada isya ya, kultum sambil menunggu disiapkan kameranya, dimanfaatkan waktunya untuk berzikir gitu ya, zikir setelah sholat, berdoa atau murojaah, daripada lagi-lagi ngobrol gitu ya. Karena kita selalu punya banyak waktu untuk ngobrol gitu ya, dimanapun kita bisa ngobrol, bahkan di waktu-waktu yang harusnya kita manfaatkan untuk melakukan amal-amal yang keutamanya luar biasa, tapi lagi-lagi kita habiskan waktu itu dengan ngobrol aja terus gitu ya. Ketika azan ngobrol, setelah azan, antara azan dan qomat ngobrol, setelah sholat ngobrol lagi, ngobrol terus gitu ya. Jadi sayang sekali kalau waktu-waktu yang utama ini kita habiskan dengan sia-sia ya, padahal amalnya luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan kita mengingat ini ya, kemudian kita amalkan, kita upayakan untuk memanfaatkan waktu ini dengan zikir, dengan doa. Mudah-mudahan sholat kita benar-benar menjadi penghalang kita dari fahsya dan mungkar itu tadi, jadi penghalang dari kita dari keburukan-keburukan yang akan menimpa kita atau yang akan kita lakukan gitu ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya jika ada yang salah saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.